Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini cuma sharing aja tentang user experience. Saya lagi mau beli cooling pad nih sama beberapa barang. Dan sekarang kalau kita shorting si listing produk di Shopee itu yang terlarisnya tuh ngaco nih. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini saya lagi cari cooling pad. Ini kalau saya search di HP sama di laptop kurang lebih sama hasil searchnya ya. Saya cari cooling pad, oke, yang terkait semuanya beneran cooling pad. Lihat nih, beneran cooling pad. Ya, cooling pad. Cooling pad, semua cooling pad. Nah, kalau saya cek terlaris, ini oke, iklannya masih cooling pad, tapi ada mouse. Ini bukan iklan, lihat nih, nggak ada iklannya nih. Nih, nggak ada iklannya, ini bukan iklan. Saya juga ragu ini si Logitech ini ada tulisan cooling padnya di keywordnya. Terus kalau kita lihat yang ininya, oke, ini cooling pad, ini bukan cooling pad. Kita lihat ya, kita cek sama-sama ada tulisan cooling padnya nggak ya di ini. Nih, stand holder, laptop, folding, bracket, bla bla bla, slip, nggak ada cooling padnya. Kita cari find cooling pad. Oke, muncul nih ya cooling pad di atas. Kita lihat di produknya muncul nggak? Nggak ada. Jadi di deskripsi produk pun nggak ada cooling padnya. Tapi dia muncul di pencarian terlaris cooling pad. Terus nih ke kanan lagi ini ada blower. Blower memang untuk mendinginkan, tapi bukan cooling pad. Terus ini cooling pad HP. Nah ini parah lagi, kipas angin. Yaitu untuk mengkulingkan, untuk mendinginkan, tapi bukan cooling pad. Kita cek lagi, sekali lagi biar puas. Nah ini kipas CPU. Yes, ini memang cooling fan. Nah, ini cooling fan, bukan cooling pad. Kita cek sama-sama, ada nggak keyword cooling pad di sini? Cooling pad. Nah, yang muncul cuma di atas. Di bawah nih nggak ada, di judul nggak ada, di deskripsi pun nggak ada, saya yakin. Cooling, nggak ada cooling pad. Adanya cooling fan. Implikasinya apa? Pertama, buat saya pribadi jadi kurang nyaman sih, karena jujur aja kalau saya lagi nggak punya referensi nih, saya lagi nyari cooling pad, saya nggak punya referensi. Biasanya saya sort terlaris, ketemu, ya ikutin aja lah 10 terlaris itu aja. Tapi sekarang jadi agak ragu untuk beli yang terlaris, karena jadi ngaco dalam tanda kutip. Ngaco yang muncul bukan hanya cooling pad. Itu satu, sebagai customer saya agak kurang nyaman, mungkin belum terbiasa. Sebenarnya hal ini udah lama terjadi ya. Cuman entah kenapa baru sekarang saya merasa ini cukup mengganggu. Nah ini bahkan ada mikrofon. Itu implikasi pertama sebagai pembeli. Implikasi kedua, kita sebagai seller berarti produk-produk kita itu akan di widespread. Widespread itu jadi akan dikasihkan ke orang-orang yang related. Jadi ini masih related sih. Cooling pad sama mic ya ada hubungannya lah. Terus cooling pad sama kipas angin ya ada hubungannya, tapi ya gimana gitu. Yang intinya si algoritma Shopee ya, atau bukan algoritma keseluruhan ya, tapi search engine-nya Shopee merekomendasikan ke produk-produk yang related, kayak produk serupa tapi di kata kunci. Jadi kita harus paham itu sehingga jangkauan kita akan lebih luas. Dan mungkin ya kata kunci di produk juga nggak harus banyak-banyak. Terbukti bahwa kalau sekarang kan di Shopee ada rekomendasi 100 judul aja ya, maksimal 100 judul. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing untuk judul. Tapi ya kalau produknya agak mirip gini oke lah. Tapi kalau produknya misalkan yang ambigu ya, misal apa ya? Misal minyak goreng ya contoh. Terus tiba-tiba keluarnya minyak urut. Kan aneh, kita jualan minyak urut dikasihkan impressionnya ke yang orang mau beli minyak goreng. Oh jelas-jelas mengacaukan conversion, mengacaukan CTR. Itu implikasi kedua. Yang intinya adalah ya kita harus ya menimbang-nimbang ulang soal kata kunci, ya begitu. Tapi actionnya apa sih juga masih bingung. Implikasi ketiga, ini apa pentingnya, yaitu bukan dulu ya. Kalau ini terus berlanjut, sorry. Saya pernah bikin konten tentang 1.000 plus terjual per bulan untuk satu produk ya. Itu salah satu tujuannya tuh untuk nyangkut yang terlaris ini. Jadi kalau ada cooling pad yang terlaris nih, contohnya, kalau ini beneran cooling pad, satu atau dua top 3-nya itu kemungkinan besar akan saya beli. Jadinya
selalu yang terlaris dan benar related kepada yang saya mau. Yang kaya akan makin kaya terus, yang nggak kaya susah kayaknya. Nah sekarang kesempatan buat yang yang terjual per bulannya nggak banyak untuk muncul di hasil pencariannya Shopee. Jadi itu aja. Ini video ya mungkin mungkin receh ya, tapi ya saya kan lagi kesel aja, lagi cari cooling pad, lagi bingung. Atau ada yang penjual cooling pad, boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah, mungkin saya beli. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.